Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Apriani, kelas 2B, NIM 251186206197. Baiklah, saya di sini akan membuat tugas video tentang belajar dan pembelajaran. Yang pertama, jelaskan pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar adalah suatu proses yang dialami oleh setiap individu untuk memperoleh perubahan dalam dirinya. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan pengetahuan, berupa sikap maupun keterampilan. Proses belajar tidak terjadi secara instan, melainkan melalui pengalaman, latihan, serta interaksi dengan lingkungan sekitar. Belajar juga tidak terbatas hanya di sekolah, tetapi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Misalnya ketika seseorang belajar memasak, belajar menggunakan teknologi, atau belajar berkomunikasi dengan orang lain. Semua itu merupakan bagian dari proses belajar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, ciri-ciri belajar. Yang pertama, terjadi perubahan perilaku. Perubahan ini mencangkup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, perubahan bersifat relatif, permanen, artinya hasil belajar tidak hanya sementara tetapi dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, belajar terjadi melalui pengalaman atau latihan, bukan secara kebetulan atau tiba-tiba. Yang keempat, belajar dilakukan secara sadar dan memiliki tujuan, misalnya untuk memahami materi atau menguasai suatu kemampuan. Yang kelima, perubahan bersifat positif dan bermanfaat, artinya hasil belajar membawa dampak yang baik bagi kehidupan individu. Nah, selanjutnya tentang pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Pembelajaran bertujuan untuk membantu peserta didik agar proses belajar dapat berlangsung secara efektif dan terarah. Dalam pembelajaran, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mengatur strategi, metode, dan media agar siswa dapat memahami materi dengan baik. Nah, ada pun juga ciri-ciri pembelajaran, yaitu yang pertama, memiliki tujuan yang jelas, yaitu kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa. Yang kedua, adanya interaksi antara guru dan siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, menggunakan metode dan strategi pembelajaran seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, atau praktik. Yang keempat, manfaat media dan sumber belajar seperti buku, video, atau alat peraga. Yang kelima, adanya evaluasi atau penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar siswa. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan dalam diri individu yang terjadi melalui pengalaman dan latihan, sedangkan pembelajaran adalah proses yang dirancang untuk membantu terjadinya belajar melalui interaksi antara guru dan siswa. Belajar lebih menekankan pada perubahan dalam diri seorang, sedangkan pembelajaran lebih menekankan pada proses dan strategi yang digunakan untuk mencapai perubahan tersebut.
Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, jelaskan tujuan dan prinsip dan pembelajaran. Nah, tujuan belajar adalah hasil yang ingin dicapai oleh individu setelah melakukan proses belajar. Tujuan ini berkaitan dengan perubahan dalam diri seseorang, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Secara umum, tujuan belajar meliputi yang pertama, meningkatkan pengetahuan kognitif. Belajar bertujuan agar seseorang mengetahui dan memahami sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Misalnya, siswa memahami materi pelajaran, konsep, atau teori tertentu. Yang kedua, mengembangkan keterampilan psikomotorik. Belajar juga bertujuan melatih kemampuan visi atau keterampilan praktik, seperti menulis, menggambar, menggunakan alat, atau melakukan eksperimen. Yang ketiga, membentuk sikap dan nilai efektif. Melalui belajar, seseorang dapat mengembangkan sikap positif seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. Nah, yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir. Belajar membantu seseorang berpikir kritis, logis, dan kreatif dalam menghadapi berbagai masalah. Yang kelima, mempersiapkan kehidupan masa depan. Belajar bertujuan membekali individu agar mampu menghadapi tantangan hidup, baik dalam pendidikan lanjut, dunia kerja, maupun kehidupan masyarakat. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah target yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang dirancang oleh guru. Tujuan ini biasanya disesuaikan dengan kurikulum dan kompetensi yang harus dikuasai siswa. Tujuan pembelajaran yang pertama, membantu siswa memahami materi. Guru merancang pembelajaran agar siswa dapat memahami konsep dengan baik. Yang kedua, mencapai kompetensi tertentu, misalnya kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar pendidikan. Ketiga, mengembangkan potensi siswa. Pembelajaran bertujuan mengenali dan mengembangkan kemampuan setiap siswa. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang aktif dan bermakna. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga aktif dalam proses belajar. Yang kelima, membentuk karakter siswa. Pembelajaran juga bertujuan menanamkan nilai-nilai moral dan kreatif, karakter positif. Nah, prinsip-prinsip belajar. Nah, ada beberapa prinsip, yaitu belajar memerlukan motivasi. Motivasi merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk belajar. Tanpa motivasi, proses belajar akan sulit berhasil. Yang kedua, belajar terjadi melalui pengalaman. Seseorang belajar dari apa yang dialami secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, belajar memerlukan keaktifan. Belajar akan lebih aktif jika individu aktif, bukan hanya menerima informasi. Ada beberapa prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu berpusat pada siswa atau student-centered, yaitu pembelajaran harus mengutamakan keaktifan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, mengaktifkan peserta didik. Siswa harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran, seperti diskusi, tanya jawab, atau praktik. Yang ketiga, menggunakan metode yang bervariasi. Guru perlu menggunakan berbagai metode agar pembelajaran tidak membosankan.
Nah, yang dapat saya simpulkan, tujuan belajar dan pembelajaran adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa agar menjadi individu yang lebih baik, sedangkan prinsip belajar dan pembelajaran merupakan pedoman agar proses tersebut berjalan secara efektif, terarah, dan bermakna. Nah, pertanyaan yang ketiga, jelaskan pengertian, perbedaan, contoh implementasi dalam pembelajaran dan referensi bacaan pada tabel, yaitu teorinya behavioristik dan konstruktivistik. Yang kedua, jelaskan tujuan dan prinsip dan pembelajaran. Nah, tujuan belajar adalah hasil yang ingin dicapai oleh individu setelah melakukan proses belajar. Tujuan ini berkaitan dengan perubahan dalam diri seseorang, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Secara umum, tujuan belajar meliputi yang pertama, meningkatkan pengetahuan kognitif. Belajar bertujuan agar seseorang mengetahui dan memahami sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Misalnya, siswa memahami materi pelajaran, konsep, atau teori tertentu. Yang kedua, mengembangkan keterampilan psikomotorik. Belajar juga bertujuan melatih kemampuan visi atau keterampilan praktik, seperti menulis, menggambar, menggunakan alat, atau melakukan eksperimen. Yang ketiga, membentuk sikap dan nilai efektif. Melalui belajar, seseorang dapat mengembangkan sikap positif seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. Nah, yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir. Belajar membantu seseorang berpikir kritis, logis, dan kreatif dalam menghadapi berbagai masalah. Yang kelima, mempersiapkan kehidupan masa depan. Belajar bertujuan membekali individu agar mampu menghadapi tantangan hidup, baik dalam pendidikan lanjut, dunia kerja, maupun kehidupan masyarakat. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah target yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang dirancang oleh guru. Tujuan ini biasanya disesuaikan dengan kurikulum dan kompetensi yang harus dikuasai siswa. Tujuan pembelajaran yang pertama, membantu siswa memahami materi. Guru merancang pembelajaran agar siswa dapat memahami konsep dengan baik. Yang kedua, mencapai kompetensi tertentu, misalnya kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar pendidikan. Ketiga, mengembangkan potensi siswa. Pembelajaran bertujuan mengenali dan mengembangkan kemampuan setiap siswa. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang aktif dan bermakna. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga aktif dalam proses belajar. Yang kelima, membentuk karakter siswa. Pembelajaran juga bertujuan menanamkan nilai-nilai moral dan kreatif, karakter positif. Nah, prinsip-prinsip belajar. Nah, ada beberapa prinsip, yaitu belajar memerlukan motivasi. Motivasi merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk belajar. Tanpa motivasi, proses belajar akan sulit berhasil. Yang kedua, belajar terjadi melalui pengalaman. Seseorang belajar dari apa yang dialami secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, belajar memerlukan keaktifan. Belajar akan lebih aktif jika individu aktif, bukan hanya menerima informasi. Ada beberapa prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu
berpusat pada siswa atau students centered, yaitu pembelajaran harus mengutamakan keaktifan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, mengaktifkan peserta didik. Siswa harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran seperti diskusi, tanya jawab, atau praktik. Yang ketiga, menggunakan metode yang bervariasi. Guru perlu menggunakan berbagai metode agar pembelajaran tidak membosankan. Nah, yang dapat saya simpulkan, tujuan belajar dan pembelajaran adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa agar menjadi individu yang lebih baik, sedangkan prinsip belajar dan pembelajaran merupakan pedoman agar proses tersebut berjalan secara efektif, terarah, dan bermakna.